Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa kembali dengan acara yang kita cintai, yaitu acara Menerima hari ini. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan kita buka terlebih dahulu acara ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dengan acara Menerima hari ini, dan kami akan belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami perlu firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Kami perlu akan firman-Mu supaya kami boleh tumbuh dewasa rohani Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami melepaskan doa kami dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian. Topik yang akan kita bahas kali ini adalah bebas dari rasa bersalah. Sekali lagi, topik yang akan kita bahas kali ini adalah bebas dari rasa bersalah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ada seorang bapak yang punya kegemaran untuk memelihara burung yang bulunya indah, dan burung itu punya suara kicau yang boleh dikatakan sangat luar biasa merdu, saudara. Jadi memang burung-burung yang dipelihara oleh si ayah ini adalah burung-burung yang cukup mahal. Selain bulunya indah, tapi suaranya juga suaranya merdu. Jadi dikatakan suara emas begitu ya. Dia memelihara beberapa ekor burung. Nah, si ayah ini mempunyai seorang anak laki-laki yang berusia 15 tahun bernama Sony. Nah, Sony punya kegemaran yaitu menembak. Dia selalu tertarik dengan olahraga menembak. Itu sebabnya ayahnya memberikan Sony sebuah senapan angin supaya dia bisa menembak sasaran-sasaran yang dia taruh di halaman. Kemudian dia juga menembak burung-burung yang terbang di udara, menembak buah-buahan yang tumbuh, dan supaya buah itu bisa jatuh ketika batangnya ditembak. Jadi memang kegemaran dari Sony itu adalah menembak. Nah, Sony punya seorang sahabat bernama Budi. Budi ini tetangganya dengan usia sepantaran. Nah, pada suatu hari Sony dan Budi sedang bermain di halaman, dan waktu itu Sony mengeluarkan senapan anginnya, dan dia melihat bagaimana burung ayahnya itu lagi ada di dalam sangkar, sedang digantung di teras rumah dan berjemur sinar matahari pagi. Nah, dengan iseng-iseng si Sony mengarahkan senapan anginnya kepada si burung yang indah dan bersuara merdu, bersuara emas itu, dan tidak disengaja tangannya itu mulai mengaitkan kait dari tembak itu, sehingga burung yang disayangi ayahnya itu mati tertembak. Jadi Sony merasa ketakutan karena burung yang disayangi ayahnya yang berbulu indah dan bersuara emas itu mati tertembak. Akhirnya dia mengeluarkan burung itu dan dia menyembunyikan burung itu di bawah semak-semak untuk dikuburkan. Kemudian dia berpesan pada Budi, aku minta tolong jangan kamu ceritakan apa yang sudah aku lakukan kepada ayahku. Aku pasti akan dimarahi habis-habisan. Lalu si Budi katakan, baik, saya tidak akan menceritakan apa yang sudah terjadi kepada ayahmu. Tetapi Budi mengambil kesempatan itu untuk memeras Sony. Jadi kadang-kadang ketika Sony berangkat sekolah, Budi meminta uang sakunya.
Ketika Sony menolak, Budi katakan, kalau engkau menolak, saya akan menceritakan perbuatanmu kepada ayahmu. Sehingga terpaksa Sony memberikan uang sakunya. Dan hal ini berlanjut berkali-kali. Bukan saja uang saku yang seringkali diminta, tetapi juga alat tulis juga seringkali diminta. Buku tulis baru juga seringkali diminta oleh Budi. Dan Sony tidak bisa berbuat apa-apa. Dia selalu menuruti keinginan daripada Budi. Karena dia memegang rahasia daripada Sony yang sudah melakukan suatu perbuatan menembak mati burung daripada ayahnya. Yang sangat disayangi ayahnya karena bulunya sangat indah dan juga suaranya merdu, bersuara emas. Tetapi karena perlakuan Budi yang terus-menerus, Sony menjadi tidak tahan. Dia hidup dalam tekanan dan rasa bersalah. Setiap kali dia berjumpa dengan ayahnya, dan dia juga hidup dalam tekanan ketika berjumpa dengan Budi yang selalu memerasnya. Sehingga akhirnya dia memutuskan untuk datang menemui ayahnya dan mengaku terus terang apa yang sudah dilakukannya. Kemudian ayahnya tersenyum, ayahnya mengatakan, sebetulnya ayah sudah tahu bahwa engkau sudah menembak mati burung yang ayah sayangi, burung yang berbulu indah dan bersuara emas. Ayah cuma menunggu apakah engkau berani untuk berterus terang mengakui perbuatanmu. Kemudian dengan rasa malu, Sony menunduk dan berkata, maafkan aku ayah, karena aku takut dimarahi ayah, karena burung itu adalah burung kesayangan ayah. Tidak apa nak, aku lebih sayang kamu daripada sayang burungku yang mati kamu tembak. Tidak mungkin aku memilih menyayangi burung itu lebih daripada aku menyayangi kamu sebagai anakku. Nah, setelah ayahnya mengatakan demikian, hati Sony merasa bebas. Kemudian dia menjadi tenang dan dengan sukacita dan damai sejahtera yang dia alami, yang tidak pernah dialami hari-hari sebelumnya, itu mulai memenuhi hatinya. Besok paginya dia berangkat ke sekolah dan berjumpa dengan Budi. Ketika Budi memaksa dia memberikan uang sakunya, dia katakan, tidak, aku tidak akan memberikan uang sakuku kepadamu. Nanti aku beritahu ayahmu loh apa yang kamu perbuat, kata Budi. Oh, gak apa-apa, silahkan kau beritahu. Ketika didesak lagi untuk memberikan alat tulisnya, Sony katakan, tidak, aku tidak akan memberikan apa-apa lagi kepada kamu. Akhirnya si Budi menjadi jengkel dan dia melaporkan apa yang sudah dilakukan oleh Sony kepada ayahnya. Dan si ayahnya tersenyum dan mengatakan bahwa Sony sudah mengaku terus terang dari perbuatannya dan saya sudah memaafkan kesalahannya. Sehingga tidak ada alasan lagi Sony merasa bersalah dan hidup dalam tekanan karena saya sudah mengampuni kesalahannya. Nah, ketika Budi mendengar penjelasan dari ayah Sony, dia pulang dengan rasa malu ke rumahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita perhatikan Sony bebas dari rasa bersalah karena dia mengaku semua perbuatan yang dia lakukan kepada ayahnya, perbuatan dan pelanggaran kesalahan yang sudah dia lakukan kepada ayahnya. Dan ayahnya memaafkan semua kesalahannya. Jadi Sony bebas dari rasa bersalah. Dia tidak lagi hidup dalam tekanan dan damai sejahtera memenuhi hatinya, sukacita memenuhi hatinya. Sama seperti firman Tuhan katakan di dalam Roma pasal 4 ayat 7 sampai 8 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya
tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan itu sudah diampuni oleh Tuhan. Karena dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan. Kesalahan-kesalahan kita tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita bebas dari rasa bersalah. Kita bebas dari dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Kita bebas dari hukuman akibat pelanggaran dan kesalahan yang kita lakukan. Itu karena Tuhan itu sudah memaafkan kesalahan kita. Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Tuhan sudah mengampuni pelanggaran kita, saudara. Jadi sekarang saudara sudah hidup bebas. Tidak lagi ada di dalam tuduhan dari dosa. Tidak ada hidup dalam tekanan dari dosa-dosa. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa saudara. Kita sudah merdeka di dalam Kristus. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, itu sebabnya dikatakan berbahagialah engkau karena engkau sudah diampuni. Jadi hidup kita sekarang berbahagia. Tidak lagi dirundung oleh ketakutan karena dosa-dosa yang kita lakukan. Tidak dirundung oleh rasa bersalah karena pelanggaran yang kita lakukan. Kita sudah dibebaskan karena pengampunan yang Tuhan sudah berikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau begitu mengasihi kami, kalau Engkau sudah mengampuni segala pelanggaran-pelanggaran kami, Engkau sudah mengampuni segala dosa-dosa kami, Engkau tidak lagi memperhitungkan kesalahan-kesalahan kami. Kami tidak lagi hidup dalam tekanan dosa. Kami sudah bebas Tuhan, karena Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Kami percaya Tuhan, bahwa kami menjadi orang yang berbahagia, karena Engkau sudah melakukan semuanya itu bagi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Untuk itulah kami mengucap syukur, karena kami boleh merayakan dan merasakan hidup kami yang bebas dari rasa bersalah. Kami boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita ilahi meliputi hati kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.